Setiap tahun seperti selalu terjadi lomba antara kenaikan harga barang-barang dan juga gaji karyawan. Para karyawan yang hidupnya hanya mengandalkan gaji tentu rasanya semakin miskin. Kenaikan gaji seolah tak mampu mengimbangi kenaikan harga-harga. Lalu, apa kita hanya bisa pasrah saja? Bagaimana kalau kita memulai untuk mendapatkan passive income? Lu tau gak sih UMP Jakarta itu naik dan ya itu gue resah dong sebagai karyawan ya gitu, karena kan paling perkantoran naik gajinya juga nggak jauh-jauh dari angka situ, ya kan. Sedangkan apa-apa tuh makin naik. Ya contohnya aja kayak gue pergi ke kantor nih, ya kan. Kalau gue lagi naik ojek online kayak gitu, harganya naik dong, ya kan. Yang tadinya gue ke kantor tuh yang udah zaman dulu banget ya, kalau ke kantor tuh paling berapa sih 10.000 gitu kan. Sekarang kalau ke kantor tuh udah jadinya 15.000 atau bahkan bisa minimal jadi ya? Iya minimal tuh 15.000 sampai 17.000 gitu kan, kayak gitu. Terus belum lagi kalau makanan juga naik gitu kan, nggak usah pakai makanan yang mahal-mahal deh gitu. Nasi Padang sebelah aja tuh naik 4.000 loh Pok, ya kan. Lumayan dong, sedangkan ini kok kayaknya nggak balance ya kayak gitu. Sedangkan gue punya pengen itu banyak, gue punya kebutuhan juga banyak. Gue pengen liburan sebenarnya tahun depan ya. Gue pengen ngerasain winter nih di Turki, ya kan. Boleh dong, ya kan. Gue juga ada kebutuhan untuk beli properti. Ya nggak harus tahun depan, sekitar 2 atau 3 tahun lagi kayak gitu. Sekarang pertanyaan gue gini, lu gaji tiap bulan habis nggak sih? Buka dong, gue ada save, Ada yang emang gue tabung biasa, ada juga yang di tabungan berjangka, kayak gitu ya. Cuman kan kalau ditabung biasa nih Po, ya bunganya lu berapa sih? Makin kesini kan bunga makin kecil ya, gitu kan. Belum lagi juga masih, gue harus dipotong biaya admin untuk tabungan yang biasa, gitu. Tabungan berjangka gue di bank A, ya kan, bunganya berapa sih Po? Sekitar 2,75-3% loh. Nggak nyampe 3% deh untuk tabungan berjangka, cuma 2,sekian%. Itu tabungan berjangka tuh kurang lebih kayak deposito sebenarnya ya? Iya, cuman kan kalau setiap bulan gue harus ada deposit kan, kayak gitu. Kalau tabungan biasa ya kayaknya di bawah 1% juga tuh. Iya kan. Nah, gimana dong? Sedangkan keinginan gue banyak gitu loh ya kan. Gue tuh pengennya tuh nyimpen duit, yang duit gue itu kira-kira bisa kerja sendiri. Pakai baby ngepet. Tetap kerja dong. Kerja ya. Nggak, gini, satu-satunya cara kan bilangnya passive income katanya gitu ya. Iya. Jadi si duitnya yang bekerja untuk kita. Bener. Ya kan. Satu-satunya cara selain babi ngepet tadi ya. Tapi babi ngepet emang dulu datang sendiri ya? Babinya harus kerja ya? Iya babi ya, gue juga harus kerja dong, jangan lilin lo lagi. Iya. Ini nggak kerja nih ya. Okay. Yang satu-satunya cara itu berinvestasi. Investasi. Oke. Investasi di masa yang kayak sekarang gini. Nah, sekarang kan lagi Covid nih. Oke lah, sekarang lagi Covid. Enggak, sekarang pertanyaan gue gini. Lu tahu investasinya apa aja? Yang lu tahu sekarang nih. Yang gue sempat dengar dan gue tahu, enggak yang fasih banget ya, gue reksadana, emas, properti, kripto, kayak gitu-gitu. Cuman ya gue masih yang kayak rada-rada iya nggak ya kayak gitu. Karena kan gue juga agak mikir-mikir ya Po, kalau gue masukin sekarang kira-kira ntar gue dapat bunga gue bagus nggak ya, modal gue tergerus nggak ya. Soalnya kan ada nih temen gue cerita yang beberapa ya awal-awal Covid tuh ya, dia tuh sempat pusing. Masuk. Karena dia punya investasi ya kan, di saham, nggak taunya pasar merah semua, rugi banyak dong, modal dia juga sempat tergerus gitu loh. Nah makanya gue agak ada pertimbangan nih sebenarnya gitu. Ini gimana ya, mau masuk nggak nih sekarang dengan kondisi yang kayak gini? Udah nih posisinya ada di mana nih gitu kan? Iya gitu loh ya kan. Iya. Gue juga ada keinginan yang ini itu dan kebutuhan yang ini itu gitu. Lu sempat masuk kripto juga? Sempet sih main gitu, cuman kan masih main-main ya kayak gitu. Dapat berapa? Gue kapan hari pernah sampai 40% dalam hitungan bulan. Tapi gue masukinya hanya cuman berapa sih, karena emang masih nyoba ya Po gitu. Nah sekarang gue sudah merasakan manisnya, tapi sekarang anjlok lagi, pusing dong gue ya kan gitu. Nggak naik lagi
gitu. Gini. Oke, kalau kita ngomongin investasi, selalu ada dua yang harus lu lihat, yaitu hasil investasi yang tadi lu bilang tadi berapa? 40%? 40% ya. Apapun ya. Apapun tuh lu bilang bisa dapat 40%. Nah, pas lagi di puncak orang-orang, "Oh, beneran lu dapat 40% gitu kan?" Masuklah gitu. Taunya tuh harga lagi di atas. Begitu lu masuk, harga turun gitu kan. Yang ada lu sedih lah lihat merah semua ya kan. Nah, pada waktu lu masuk di apapun instrumen investasi lah ya, apapun itu, lu harus melihat dua hal. Hasil investasi yang 40% itu, meaning itu akan membuat resiko 40% juga pada durasi yang sama. Misalnya lu naik dalam katakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan, 40% gitu kan. Nah, sekitar segitu juga bisa turun senilai 40% itu. Risikonya tuh gede. Makanya kalau di investasi namanya ada high risk, high return. Betul. Lu kan tadi nanya, terus gue harus ngapain kan? Dengan kondisi pasar kayak begini, terus dengan kenaikan gaji kayak begini, gue masuk di tabungan kapan gue jalan-jalannya ya? Kapan gue beli rumahnya ya? Gitu kan? Nah, yang tadi gue bilang investasi. Oke, sebelum lu masih menentukan produk investasi yang lu mau masukin, lu harus menentukan dulu yang lu butuh apa. Ini harus dipisah ya, yang lu butuh sama yang lu pengen. Ya kan, kalau lu pengen mungkin tadi pengen jalan-jalan, ya kan, setahun depan, ya kan. Kebutuhan mungkin tadi lu butuh properti, lu butuh rumah. Karena pada saat semakin lu sekarang ini kan mungkin lu ngeluarin duit tuh buat biaya kos, buat biaya kontrak misalnya gitu kan. Nah, kalau misalnya lu punya properti kan lu harus ada biaya itu, ya kan? Benar. Nah, itu tapi mungkin kan gue harus bayar cicilan dong. Nah, itu kan pengganti kos, biaya kos itu adalah cicilan lu gitu kan. Artinya itu kebutuhan, ya kan? Nah, kebutuhan lu nanti kita bisa hitung-hitung lagi nih. Nah, itu kebutuhan, tapi itu kan 2-3 tahun ke depan. Nah, kalau sekarang keinginan, ya kan? Keinginan mau jalan-jalan. Ya, lu sebelum lu menentukan apapun, kita harus melihat profil risikonya. Kalau lu misalnya lu kan tahu reksadana ya. Pada waktu lu masuk reksadana itu pasti akan ditanya tuh profil risikonya. Lu itu umurnya berapa lah. Terus misalnya kalau misalnya hasil investasinya turun, lu bisa nahan sampai berapa? Karena ini investasi tuh beda sama yang namanya deposito atau tabungan. Kalau lu masukin tabungan 10 juta, pokok 10 juta itu nggak akan hilang. Ya kan? Tapi kalau yang namanya investasi, pokok yang lu masukin 10 juta nih, mau lu masukin, kalau misalnya dia resikonya 40% atau 20%, yang uangnya 10 juta ya tinggal 6 juta atau tinggal 8 juta gitu. Jadi bukannya nambah malah ngurang. Gitu. Terus? Artinya lu bisa tahan nggak? Gue sih pengennya modal gue nggak kegerus ya Po gitu. Gue nggak apa-apa deh bunga kecil gitu. Maksudnya nggak terlalu yang agresif banget, nggak masalah gitu kan. Yang penting kan modal gue ya jangan sampai tergerus dong. Dan bunga kecil bukan berarti yang harus sama dengan deposito. Yang ngapain juga gue investasi kalau bunganya sama-sama juga kayak deposito gitu. Minimal yang agak lebih tinggi dikit lah kayak gitu. Ya, tapi peluangnya berarti juga kecil. Artinya gitu. lu harus memanjangkan. Misalnya keinginan lu tahun depan ya mungkin nggak bisa tahun depan gitu. Makanya gue bilang, jadi lu harus tahu dulu profil risiko lu. Nah, setelah lu tahu profil risiko lu, kira-kira lu bolehlah misalnya 10% ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau jangka pendek nih, ngomongin risiko itu gini. 1 juta nih, dari 10 juta lu misalnya 10% lah. Oke lah kalau gue hilang 10% nggak apa-apa. Maksudnya itu bukan berarti lu akan hilang selamanya. Di investasi itu misalnya masuk di reksadana, ada saham, ada obligasi, ada apa ya? Ada atau masuk saham misalnya. Pasar saham tuh kan naik turun. Beda dengan deposito. Ya udah mentang di situ. Pada saat kita masuk di saham misalnya gitu kan. Lu mungkin aja dalam beberapa bulan ke depan misalnya turun dari yang 10 juta lu itu misalnya hilang 10% atau hilang 20%.
tapi lu tahan gitu. Bukan berarti hilang beneran ya, lu tahan. Nah, ini masalahnya kenapa ditanya bisa nggak kalau hilang 20% gitu. Bukan hilang selamanya loh maksudnya, tapi lu ngelihat kondisi, waduh kalau gue eksekusi sekarang nih, gue hilang. Betul, sementara lu butuh misalnya, gue kepepet karena gue butuh duitnya itu dipakai Desember tahun depan. Sementara lu masukin situ jeblok gitu kan, 10%, 20%. Nah, kalau lu tahan gitu kan, bisa aja tuh naik lagi. Gitu. Tapi kan masalahnya gue nggak tahan pengen jalan-jalannya nih gue. Nah itu dia, ya itu kan trade off, itu kan pilihan gitu kan, antara lu pengen mengumpulkan duit cepat, pengen ya itu kan kalau pengen mau banyak ya. Banyak dong. Ya kan? Nggak, tapi gini, di rekening gue udah ke save sih sekitar 7 jutaan lah ya. Berarti kan gue harus ada spare. Kalau dengan harga sekarang yang 10 juta berarti gue harus cuma nambahin 3 juta doang. Ya kan? Tapi kan juga gue harus punya uang saku dong, ya kan. Berarti katakanlah gue harus spare sekitar 13 juta lagi lah kayak gitu ya. Untuk dana amannya semuanya kayak gitu kan. Nah, untuk 13 juta ini ya kan, untuk nyampe ke winter, ya kalau 1 bulan 1 juta tetap aja kurang 1 juta. Kalau ngumpulnya per Januari 1 tahun kan 12, jalannya di bulan 12 ya kan, ya tetap aja kurang 1 atau 2 juta ya kan. Kalau lu gak apa-apain ya duitnya ya, cuman lu sisihin sejuta gitu ya. Gitu loh. Ya. Kalau itu kan gini, jadi balik lagi nih ke tujuan sama kebutuhan. Kalau lu butuhnya dalam jangka pendek, lu bisa aja nih, misalnya daripada dia nongkrong ya, nggak menghasilkan apa-apa, bisa masuk di kayak katakanlah reksadana pasar uang itu. Reksadana pasar uang. Iya, itu jangka pendek, itu enak gitu kan. Dia biasanya tuh sedikit lebih gede dari deposito. Sedikit. Oke. Cuman memang satu lagi, kalau ngomongin investasi, lu jangan nanya ini dijamin sama LPS enggak, karena namanya investasi. Jadi itu resiko semua tanggungan sendiri ya, gitu. Jadi artinya kalau resiko gue tanggung sendiri, kalau ada rugi gue nih yang tanggung. Iya, kalau lu eksekusi ya lu yang nanggung lah. Emang siapa orang lain yang suruh nanggung? Enggak, maksudnya dari pihak reksadananya, si penjualnya gitu, kalau gue salah beli gitu, gimana? Nah, ngomongin reksadana ya. Kan lu tadi ngomongin jangka pendek boleh nih kan, di reksadana pasar uang. Kalau pasar uang itu biasanya nggak akan minus. Biasanya nggak akan minus. Nanti lu lihat aja track recordnya. Nanti berarti kita harus ngeliat track recordnya dulu nih. Iya, kita bahas nanti ya kan, detail nih. Karena detail-detail kita bahas nanti. Nah, yang mau tekankan bahwa pada saat lu ada tujuan, pada saat lu memang harus menyisihkan untuk investasi. Nah, investasinya itu disesuaikan dengan kebutuhan sama tujuan lu. Berarti gua daripada nabung, gua taruh di tabungan biasa, mendingan gua taruh di reksadana itu ya. Pasar uang. Boleh dong ya. Boleh. Di situ. Nah, itu kan itu yang untuk ngejar yang gua pengen jalan-jalan ini ya. Kan, tapi kalau untuk yang properti nih, yang panjang yang sekitar 2 atau 3 tahun lagi, berarti itu bukan jangka panjang deh, itu kayaknya jangka menengah lah ya. Itu buat DP. Iya, buat DP dong, buat DP kayak gitu. Ya walaupun sekarang udah ada sedikit gitu. Cuman kan masih harus nambahin lagi nih gitu kan. Itu di pasar uang juga nih atau itu ya? Gini, kalau misalnya itu jangka menengah dan jangka panjang, sebenarnya lu bisa istilahnya kalau lu bilang tadi agresif, itu bisa lebih agresif. Tapi ya itu balik lagi ke ketahanan lu untuk melihat resiko. Jadi jangan cuma melihat, wah ini hasil investasi gede, ayo lari ke situ gitu. Itu malah yang ada lu kejebak. Jadi lu harus siap-siap nih kalau lu mau berinvestasi. Jadi semuanya tuh lu tarik dulu kebutuhan lu apa. Jadi jangan cuma asal ikut-ikutan. Kalau cuma mau main-main dikit ya apalah gitu kan. Ya kayak lu nyobalah itu apa sih gitu kan. Pengen tahu seluk-beluknya ya nggak masalah gitu. Tapi jangan sampai masuk semua situ gede-gedean terus
kejebak, nangis gitu ya. Oke. Berarti kalau kayak gitu gue nggak bisa kayak fokus di satu produk itu doang. Nah, Satu bentuk kayak sebaiknya enggak. Karena resiko itu, oke, kita ngomongin tentang resiko. Resiko itu bisa istilahnya apa? Dihapus dengan gimana kepintaran kita mengatur investasi. Buat ngatasi yang turun nih, ya pada saat ini turun kita nyari satu lagi investasi yang kemungkinan naik gitu. Jadi jangan, istilahnya kalau orang investasi itu jangan menempatkan telur di satu keranjang katanya gitu kan. Tapi jangan kebanyakan keranjang juga, lupa nanti nyimpen di mana. Jadi enaknya gimana nih Pok? Satu atau dua produk itu cukup. Satu kan nggak boleh ya tadi ya, kalau dalam jumlahnya besar ya. Berarti dua itu cukup atau harus 3 atau 4 produk? Apakah semuanya harus investasi ataukah boleh gue mix dengan udah deh ini yang gede ini gue simpan aja deposito, nah nanti gue untuk menyimpannya lagi gue masukin nih reksadana mungkin gitu. Bisa di mix deposito, bisa di mix dengan produk investasi yang mungkin high risk ya. Tapi pada saat high risk itu ternyata mungkin high return tadi. Kalau untung kebetulan lu lagi high return ya lu dapat manisnya kan ya. Kalau lu lagi high risk lagi turun ya lu nggak nangis amat lah, yang itu kan cuma sebagian kecil dari portofolio lu gitu. Jadi lu ini aja, jadi lu paduin aja gitu. Nanti kalau detail itu sesuai resiko profil gua ya kayak gitu betul. Oke. Jadi nggak masalah kan ya masukin investasi maksudnya ini kan ya momennya juga lagi momen-momen begini nih gitu kan. Lu jangan salah, momen lagi Covid ya. Iya gitu. Lu jangan salah kalau kita bilang di investasi di pasar saham gitu ya. Memang di Maret 2020 itu anjlok. Betul, itu anjlok ya. Mungkin teman lu nangisnya pas di situ. Kayaknya iya deh waktu itu. Nah, tapi lu jangan salah, ke sini itu naik loh. Ini yang namanya indeks harga saham gabungan saham itu tuh all time high. Jadi rekor gitu. Walaupun saham-sahamnya mungkin nggak seperti yang tahun-tahun lalu gitu. Nah, tapi ya jangan ya kita memang harus nge-profiling sih satu-satu sih kayak gitu. Tapi intinya investasi itu ya satu-satunya cara yang seperti gue bilang untuk bisa mendapatkan passive income gitu. Selain memang gue harus ada side job ya. Iya, side job, betul. Kalau ada side job bisa. Masih enak ya. Ini side job juga sepi juga po, lagi Covid juga kan kayak gitu. Nah makanya gitu. Paling nggak berarti gue harus berani untuk masukin investasi nih ya, kayak gitu ya. Nanti kita ngobrolin lagi deh detail-detailnya kan. Iya. Karena ini kan panjang jadinya. Kalau itu kan satu-satu dibedah kan enak tuh. Oh iya. Berarti kalau kayak gitu kayaknya gue harus ngukur ini ya profil resiko gue dulu kali ya. Gitu. Oke. Ya udah deh kalau kayak gitu gue akan mempelajari aplikasi investasi itu dan mengukur resiko investasi gue. Setelah itu kita ngobrol lagi ya Po ya. Iya, biar detail ya. Oke, thank you Po. Oke.